supaya ibadah kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Bapa, jikalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Itu sungguh satu anugerah yang begitu luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur atas anugerah-Mu yang besar melingkupi hidup kami. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami ya Bapa, setiap hamba-hamba-Mu yang berpelayanan tanpa terkecuali seluruh jemaat-Mu. Kiranya lawatan Allah boleh terjadi di dalam hidup kami, dan kami pulang boleh dipulihkan, boleh disegarkan, boleh dikuatkan karena firman-Mu yang terus menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan kekuatanku. Haleluya.
kuasa. Sekalipun kami dalam pergumulan yang hebat, Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu ya Yesus, ajar kami terus untuk berseru-seru kepadamu Bapa, karena Kau hanya sejauh doa. Kami percaya Tuhan, ketika kami berharap dan mengandalkan Engkau, Engkau sanggup memberikan pertolongan jauh di luar akan pemikiran kami. Terima kasih Yesus, hanya Engkau Tuhan Juru Selamatku. Haleluya. Tuhan kau setia.
Haleluya, kita akan memasuki firman Tuhan. Oleh sebab itu mari saudaraku, engkau buka hatimu selebar-lebarnya. Izinkan Roh Kudus Allah untuk menjamah hati kita. Miliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Saat ini Yesus akan menjamah, akan menyentuh hatimu. Izinkan Dia bekerja. Haleluya. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari benar Yesus di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emasmu kau membentuk rencana hatiku. Haleluya saudaraku, bahwa setiap pujian itu adalah firman Tuhan, supaya kita terus dengan mudah bisa mengingat bagaimana Allah terus memelihara hidup kita dalam segala situasi apapun. Nyanyikan pujian karena itu adalah firman Allah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu, terus muliakan Tuhan di dalam ucapan syukur, pujian, penyembahan dalam segala waktu. Dalam pujian ini menjadikan ucapan syukur juga doa kita, supaya Allah boleh mengubah hidup kita, membentuk hidup kita seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi sebagai ucapan syukur dan doa permohonan supaya Tuhan mengubahkan kita. Haleluya, haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani
terus memelihara jiwa kita. Mungkin kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa untuk memelihara, untuk memberkati anak-anaknya yang terus berseru-seru, yang terus mengandalkan Dia. Hatinya penuh dengan cinta kasih. Dia rindu saat hari ini Dia ingin melawat kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, buka hatimu. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Karena Allah sang sumber kehidupan akan menjamah kita. Izinkan Roh Kudus bekerja. Kembali lagi miliki hubungan pribadi dengan Yesus. Maka kau akan melihat bagaimana perkara-perkara Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Izinkan Tuhan untuk membentuk hati kita. Izinkan Tuhan terus untuk mengubahkan hidup kita. Dari hari lepas hari, lembutkan hatimu, berserah kepadanya. Haleluya. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku. Haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Bapa dan sahabat bagi kami. Sahabat yang terus setia, mau mendengarkan kami apapun keluh kesah kami, Bapa. Bapa yang terus memelihara, memberkati, melindungi, mengayomi kami, sehingga kami terluput dari segala mara bahaya. Bapa yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang tak henti-hentinya terus mendidik kami, mengingatkan kami agar hidup kami boleh seturut dengan rencana dan kehendak Bapa. Terima kasih Yesus, pagi hari ini firman-Mu biarlah boleh menjamah kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan setiap cara pandang kami, sehingga pemikiran Kristus ada di dalam hati kami, di dalam setiap langkah-langkah kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua. Terima kasih Tuhan.
Biarlah kami boleh membuka hati selebar-lebarnya untuk pekerjaan karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pada hari ini, dalam ibadah Minggu, ibadah Raya, kita bersyukur masih diberi Tuhan nafas kehidupan, diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini. Semua karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara, saya ajak saudara kembali melihat bagian dari surat Efesus pasal yang ke-6. Dan kita akan melihat dua perlengkapan terakhir yang disampaikan oleh penulis surat Efesus untuk diperhatikan oleh jemaat agar mereka dapat tetap membangun sebuah kehidupan yang kuat di dalam peperangan rohani. Dan bagaimana kemudian kita sebagai orang-orang percaya hari ini dimampukan juga untuk terus kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Puji Tuhan. Hari ini minggu kelima, kita membahas bagian dari perlengkapan senjata Allah. Kita sudah belajar tentang bagaimana membangun kekuatan di dalam Tuhan. Kita melihat alat yang disebut sebagai ikat pinggang kebenaran. Kita juga sudah belajar tentang baju zirah keadilan. Kita belajar tentang kasut kerelaan. Kita juga belajar tentang perisai iman. 4 perlengkapan senjata Allah yang sudah kita lihat, dan masing-masing sudah kita coba untuk pahami dalam konteks kehidupan kita sekarang. Dan hari ini kita masuk kepada 2 perlengkapan terakhir, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh. Mari kita mencoba untuk memperhatikan 2 bagian dari alat yang diperlengkapkan Tuhan kepada orang percaya di dalam sebuah peperangan rohani. Yang pertama saudara kita lihat, yaitu adalah ketopong keselamatan. Secara fisik saudara, model ketopong keselamatan itu adalah sebuah kelengkapan seperti helm yang menutup hampir seluruh bagian kepala, dari bagian telinga, pipi, jidat tertutup. Hanya mungkin bagian mata yang terbuka. Semuanya tertutup, terjaga. Itu penting untuk melindungi bagian dari kepala di dalam peperangan dari prajurit pada masa itu. Nah, gagasan tentang ketopong ini di dalam Alkitab itu dihubungkan dengan keselamatan. Pakailah ketopong keselamatan. Nah, pertanyaannya, mengapa gambaran tentang keselamatan itu dihubungkan dengan persoalan ketopong, helm gitu? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Allah memberikan ketopong keselamatan secara fisik yang digambarkan dalam bentuk ketopong tadi, itu secara rohani dipahami sebagai bagian untuk melindungi pikiran umat Allah, pikiran anak-anak Tuhan. Karena pikiran adalah salah satu bagian penting yang selalu menjadi sasaran dari kuasa kegelapan di dalam peperangan rohani. Jadi kadang-kadang pikirannya itu ditusuk. Kalau pikirannya udah ditusuk, pikirannya itu dirusak, maka di sini pikirannya jadi kacau. Akhirnya orang bisa berpikir yang tidak baik. Akhirnya orang bisa berpikir yang negatif. Akhirnya orang bisa dirusak pikirannya dan kemudian mengganggu kehidupan rohani. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, pikirannya diganggu, rasanya tidak bisa konsen, ya itu memang selalu akan menjadi sasaran iblis untuk ganggu saudara. Hatinya jadi tidak tenang, hatinya jadi tidak damai, pikirannya dirusak oleh berbagai macam hal. Itu adalah bagian paling ampuh, bagian paling penting yang disasar oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi jangan pernah biarkan setan merusak pikiran saudara dengan hal apapun. Jangan biarkan setan itu menggocok pikiran saudara dengan hal apapun. Seorang penulis buku berkata, pikiran itu medan peperangan. Siapa yang menguasai pikiran, dia mendapatkan hati hidup dari orang itu. Jadi kalau saudara memberikan pikiranmu ini dikuasai iblis, ya saudara dikuasai iblis. Karena saudara wasitnya. Dikatakan dalam buku, pikiran kita adalah medan peperangan. Dan kita ini wasitnya. Mau kita serahkan kepada siapa pikiran kita ini? Karena siapa yang menguasai pikiran itu, dia yang akan menguasai hidup orang itu. Nah, saudara, apa yang sebenarnya diserang dari pikiran? Sehingga kemudian pikiran ini perlu dijaga dengan ketopong keselamatan. Nah, sejenak mari kita lihat apa yang menjadi persoalan dari surat Efesus berkaitan dengan persoalan isu keselamatan ini, yang nanti dari sana kita dapat belajar tentang hal penting bagi kemantapan dan soliditas kehidupan rohani kita. Yang pertama saudara, kita lihat hubungan antara pikiran dan ketopong keselamatan di dalam konteks surat Efesus ini adalah bahwa di dalam konteks peperangan rohani dalam Efesus pasal 6, dalam hubungannya dengan isu atau persoalan umum dari surat Efesus, penulis ingin mengarahkan bahwa iblis berusaha. Iblis yang disebut diabolos, yang disebut sebagai penipu, yang disebut sebagai pendusta, yang disebut sebagai orang yang suka memutarbalikkan sesuatu, berusaha menyerang pikiran seseorang dengan mengacaukan pemahaman mereka tentang keselamatan. Tidak heran saudara kalau di dalam bagian surat Efesus mulai dari pasal 1, saudara akan melihat bagaimana penulis surat Efesus ini berbicara tentang keselamatan. Penulis surat Efesus ini mencoba untuk menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Mencoba untuk menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang telah hidup di dalam keselamatan. Dan keselamatan itu adalah sebuah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, pemahaman ini coba untuk dikacau, coba untuk diganggu, sehingga kehidupan jemaat di Efesus ini mengalami sebuah kegoncangan dalam hubungannya tentang persoalan keselamatan. Dan ketika pikirannya kacau, maka pemahaman-pemahaman sesat itu lebih mudah menguasai kehidupan jemaat dan membuat
kehidupan rohani mereka pada gilirannya mengalami kerapuhan dan kegoncangan. Iblis berusaha menyerang pikiran mereka dengan mengacaukan pemahaman keselamatan mereka, bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan dan oleh anugerah Tuhan, bahwa umat Tuhan itu sekarang sudah diselamatkan. Lalu dimunculkanlah berbagai macam ajaran-ajaran tentang upaya mencari keselamatan dengan segala macam tips-tips yang coba ditawarkan oleh pengajar-pengajar. Pikiran mereka dikacau, kestabilan hidup iman mereka dikacau, dengan harapan nanti pada akhirnya mereka tidak lagi mengikuti berita Injil keselamatan. Mereka tidak lagi mengikuti berita anugerah keselamatan. Pikirannya yang diganggu. Ketika Hawa jatuh di dalam dosa, maka pemahaman dari pikiran Hawa ini juga yang diganggu. Tuhan bilang, semua tanaman buah yang ada di dalam buah yang ada di dalam taman ini, yang berasal dari tanaman yang ada di dalam taman ini, boleh kamu makan, kecuali yang di tengah-tengah. Tapi iblis berkata, bukankah Tuhan berkata, semua buah yang ada di dalam taman ini tidak boleh engkau makan? Diputar balik, diganggu pikirannya. Stabilitas keyakinan imannya tentang firman Allah diganggu. Apa yang selama ini sudah menancap diganggu, sehingga pada akhirnya ketika pikiran Hawa sudah terkuasai, sudah diganggu oleh iblis, maka pada akhirnya iblis mudah menancapkan sebuah gagasan-gagasan untuk menghancurkan stabilitas hidup manusia pertama, Adam dan Hawa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini serangan yang dibuat oleh iblis untuk menghantam pikiran kehidupan manusia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bentuk serangan musuh yang paling sering menghantam pikiran saudara hari-hari? Apakah serangan yang paling iblis sering lakukan untuk menghantam pikiran saudara hari-hari, sehingga damai sejahteramu lenyap, keselamatan, berkat anugerah dari Allah yang ada di dalam hatimu terganggu? Setiap orang mungkin punya persoalannya masing-masing. Setiap orang mungkin pernah mengalami bagaimana damai sejahteranya itu dibuat hilang oleh iblis. Keyakinan pada keselamatannya itu dibuat hilang oleh iblis. Mungkin hal yang paling sering kemudian dituduhkan oleh iblis adalah ketika saudara mengalami sebuah kegagalan dalam hidup. Ketika saudara mengalami sebuah kejatuhan di dalam hidup. Apa yang seringkali kemudian iblis tancapkan dalam pikiran? Kamu orang Kristen, kamu tidak layak jadi anak Tuhan. Kamu orang Kristen, kamu kan sudah berdosa, tidak layak pelayanan. Kamu orang Kristen, kamu kan sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Kamu tidak layak berdiri di atas mimbar. Kamu tidak layak memberitakan kabar baik dari Tuhan. Kamu tidak layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Keyakinan keselamatan kita mulai terganggu dengan tuduhan-tuduhan. Adakah saudara yang hari-hari ini tertuduh dengan banyak hal, sehingga damai sejahteramu tidak dapat kamu rasa? Tertuduh ini, tertuduh itu, tertuduh. Iblis akan berusaha untuk menuduh saudara. Iblis akan berusaha untuk menciptakan damai sejahteramu hilang. Itulah kerjaannya iblis. Jadi kalau orang tenang, tidak suka. Orang damai, tidak suka. Senangnya apa? Diobok-obok. Kalau damainya mulai tenang, diobok-obok. Karena kalau hatinya sudah diobok-obok, semuanya mulai terganggu. Kerjaan tidak beres, pelayanan jadi tidak beres,
hubungan dengan orang lain jadi tidak beres. Karena apa? Hatinya diobok-obok, pikirannya diobok-obok, dirusak oleh iblis. Dan ketika orang itu memberi ruang sebesar-besarnya, menyerah untuk apa yang dikerjakan oleh iblis, maka semuanya akan terganggu. Damai sejahteranya terganggu, hidupnya terganggu, pikirannya terganggu. Nah kalau sudah terganggu, tinggal nunggu kehancurannya. Seperti Hawa tadi, sudah kacau pikirannya. Yang benar ini siapa? Yang benar ini siapa? Dan ketika pikirannya terganggu, buah pengetahuan yang baik dan jahat yang selama ini berusaha untuk dijauhkan dari hidupnya, sekarang sudah berubah. Buah yang awalnya sesuatu yang menakutkan, sekarang dilihat baik. Yang salah itu buahnya atau pikirannya? Hah? Pikirannya, buahnya tetap sama dari awal. Tuhan bilang, ya di tengah-tengah itu buahnya jangan dimakan. Buahnya ini tidak boleh dimakan, tidak bagus dimakan. Hawa juga tahu, tapi setelah pikirannya kacau, Alkitab katakan, maka Hawa melihat bahwa buah itu menarik. Yang tidak bagus, jadi menarik. Kalau sampai itu terjadi, berarti pikiran kita ini lagi kacau. Pikiran kita ini sudah diputar. Jadi kalau biasanya kita melihat bahwa hal ini sesuatu yang tidak baik, jelek, tidak bagus, kita jauhi. Sekarang malah kita dekati dan kita anggap oke. Ingat, sudah mulai ada tanda-tanda yang salah dengan pikiran kita. Karena pikiran kita sudah dikacau. Kalau kita merasa biasanya kita nyaman melayani, tapi sekarang sudah tidak nyaman melayani, sudah mulai ada tuduhan-tuduhan yang tidak, sudah mulai ada pikiran-pikiran yang tidak baik dalam diri. Kalau selama ini kita bisa membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik, tapi kemudian damai sejahtera kita hilang, perasaan di mana kita diselamatkan mulai surut, sudah ada hal yang berbahaya terjadi dalam diri kita. Iblis berusaha menyerang dan mengacaukan bahwa persoalan keselamatan kita itu tidak lagi ada. Kedamaian tidak lagi ada dalam diri kita. Sehingga kemudian kita mengalami sebuah kesempatan untuk masuk kepada kehancuran. Saudara, dalam situasi seperti ini, dalam peperangan rohani seperti ini, ketopong keselamatan itu penting untuk dipakai. Apa itu? Jaminan, keyakinan, kepastian bahwa keselamatan itu ada di dalam diri kita. Sekalipun kita menghadapi berbagai macam tantangan, sekalipun kita kadang-kadang mengalami yang namanya jatuh bangun dalam kehidupan, Tuhan ingin tegaskan dalam hidup saudara bahwa engkau adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan katakan, terimalah ketopong keselamatan. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah Tuhan. Sementara iblis berusaha menjauhkan dalam diri kita bahwa kamu udah berdosa, kamu tuh bukan orang diselamatkan. Kita dibikin kacau, kita dibikin bingung. Nah, ketika kita ini tidak lagi meyakini bahwa diri kita adalah orang diselamatkan, implikasi perbuatan kita pada akhirnya berubah menjadi hal-hal yang buruk. Seperti kayak orang frustasi, seperti orang kehilangan pegangan, keyakinan, seperti orang kehilangan sebuah pegangan atas apa yang seharusnya membuat dia tetap stabil dalam hidup. Iblis akan mengacaukan pikiran-pikiran saudara. Dalam situasi peperangan seperti ini, kita harus sadar, gunakan selalu ketopong keselamatan. Karena ketopong keselamatan inilah, keyakinan pada keselamatan Yesus itulah yang pada akhirnya membuat saudara untuk tetap tegak sekalipun engkau jatuh.
engkau bisa bangkit kembali. Sekalipun engkau terpleset, engkau bisa tetap tegak kembali berjalan. Sekalipun engkau dihadang oleh berbagai macam pergumulan, keyakinan bahwa engkau adalah pribadi yang dikasihi Tuhan akan membuat engkau tetap tegak berdiri. Saudara, kalau ini kita paham, bukan berarti keselamatan itu murah, bukan. Kalau kita memahami bahwa anugerah keselamatan Tuhan dalam diri kita itu besar, sekalipun kita adalah orang yang seringkali mengalami kejatuhan, bukan berarti keselamatan itu murahan, bukan. Keselamatan itu mahal, namun sesuatu yang mahal itu diberikan oleh Tuhan bagi kita, karena kita memang tidak pernah mampu untuk meraih keselamatan itu. Makanya keselamatan itu adalah anugerah. Surat Efesus pasal yang pertama, ketika engkau percaya, ayat yang ke-13, engkau menerima keselamatan. Pada waktu engkau percaya, engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan sampai engkau memperoleh keseluruhan janji keselamatan Tuhan. Memang dalam faktanya, kehidupan kita sebagai manusia yang diselamatkan itu mengalami pengalaman jatuh bangun. Tetapi keselamatan yang datang dari Allah itulah yang memampukan saudara untuk tetap tegak berdiri kembali di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita kemudian dapat meyakini bahwa Allah mengasihi saya dan saya mau terus berjalan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun perjalanan di dalam kehendak Allah bukanlah sebuah perjalanan yang mulus. Iblis tidak senang kalau Anda seperti itu. Iblis senangnya kalau Anda jatuh, sudah stop, nggak usah lagi bangkit. Iblis senangnya kalau Anda sudah mengalami kejatuhan, sudah di situ aja, nggak usah balik lagi. Makanya selalu dituduh, makanya dibuat selalu kehidupan kita kehilangan damai. Makanya dibuat supaya kita ini menjadi orang yang tidak lagi berjalan dalam keselamatan. Makanya iblis disebut diabolos, pendusta, penuduh, yang berusaha untuk menghilangkan damai sejahtera dalam diri kita. Ketika iblis berkata, kamu sudah tidak baik, kamu sudah tidak layak, kamu sudah tidak bagus, tutup pikiran saudara dengan ketopong keselamatan, sehingga yang kau dengar adalah perkataan-perkataan Allah yang mengasihi, yang selalu menantikan engkau untuk tetap bangkit, selalu berharap untuk engkau tetap kembali, seperti Bapa yang selalu menantikan anaknya yang hilang itu kembali. Itulah kasih karunia. Makanya kita perlu menjaga pikiran kita dengan ketopong keselamatan, supaya iblis tidak mengambil bagian untuk mengacaukan seluruh pemahaman keselamatan, seluruh damai sejahtera yang ada di dalam diri kita. Karena damai sejahtera itulah kualitas keselamatan hidup kita. Yang kedua, saudara, ketopong keselamatan itu tidak hanya membuat kita itu bisa tetap yakin, tetapi ketopong keselamatan itu menjamin pikiran kita. Nah, ketika pengalaman jatuh bangun di dalam kehidupan itu, ketopong keselamatan menjamin pikiran kita untuk tetap sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan sedang bergerak kepada pemenuhan janji keselamatan, sehingga kita ini selalu diajak untuk sungguh-sungguh hidup dan menghadirkan kualitas keselamatan dalam diri kita. Ketika ketopong keselamatan, ketika keselamatan itu melingkupi pikiran dan hati kita, saudara selalu disadarkan dan selalu diingatkan, kamu orang yang sudah diselamatkan. Dan akibat dari ingatan-ingatan karya keselamatan dalam diri kita, akibat dari kualitas damai sejahtera yang ada dalam diri kita, akan mendorong hati dan hidup kita menghadirkan karya keselamatan dalam diri kita. Makanya surat Efesus pasal yang keempat, yang kelima, ketika dia berbicara tentang kehidupan anak-anak terang, penulis katakan, kamu adalah anak-anak terang. Kamu tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kehidupan anak-anak terang adalah menghadirkan
kehidupan terang yang dari hari ke hari terus mengalami sebuah pembaharuan demi pembaharuan. Keselamatan yang ada dalam diri kita mengingatkan kita terus. Keselamatan yang bagaikan ketopong itu selalu menjaga pikiran kita, selalu menguduskan pikiran kita bahwa aku ini orang yang diselamatkan, bahwa aku ini hidup di dalam realitas keselamatan, bahwa aku harus menampilkan kualitas keselamatan. Kalau pikiran saudara itu adalah pikiran yang penuh dengan nilai-nilai keselamatan, saudara tidak akan pernah berpikir yang tidak benar. Amin. Karena yang penuh di sini apa? Nilai-nilai keselamatan. Ketopong itu menjamin dan menutup kita itu untuk berpikir tentang hal-hal keselamatan. Kalau saya berbicara tentang hal-hal keselamatan, bukan berarti berbicara tentang persoalan akhirat dan ujung dunia nanti, lalu semua yang di dunia ini jelek, kalau itu cepat-cepatlah kita pulang ke rumah Bapa. Bukan gitu. Nilai keselamatan itu membuat hidup kita juga menikmati keselamatan hari ini. Rumahmu penuh keselamatan, pekerjaanmu penuh keselamatan, hidupmu penuh keselamatan, seluruh pengalaman hidupmu dipenuhi nilai-nilai keselamatan yang utuh itu. Di dalamnya ada damai, di dalamnya ada pemeliharaan, di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada kegirangan, di dalamnya ada kedamaian. Itu nilai keselamatan. Dan itu bersumber dari pikiran kita yang dipenuhi dengan keselamatan. Tidak ada pikiran yang buruk-buruk dalam diri. Dalam melihat, dalam mengalami, dalam menanggapi segala hal yang terjadi dalam diri kita. Pikiran keselamatanmu itu mampu menjaga hatimu untuk tetap bisa ada di dalam damai sejahtera. Karena setiap hari iblis itu akan tebar terus hal-hal yang bisa membuat hilangnya damaimu itu. Nah, kalau udah hilang damai, apa yang terjadi? Kalau hatinya udah tidak damai, apa yang terjadi, Ben? Gak enak. Kalau hati udah tidak enak, khawatir. Coba kalau hatinya udah gak enak, yang terjadi apa? Apa? Galau. Wah, anak muda jawabannya galau. Kalau orang tua galaunya apa? Macam-macam. Kalau sudah tidak enak di sini, keluarnya tidak enak, lahirnya tidak enak, suasananya tidak enak, semua jadi tidak enak. Dan iblis akan menebarkan berbagai ketidakenaan dalam diri saudara. Percaya. Karena iblis tidak akan pernah bikin saudara damai. Untuk mengalahkan itu, bungkus hati dan pikiranmu itu dengan kedamaian, dengan keselamatan. Sehingga walaupun ditebarkan yang tidak enak, hatimu tetap damai, hatimu tetap sejahtera, hatimu tetap kuat, seperti burung yang tidur di puncak bukit batu di tengah lautan itu. Mau lautannya bergelora, warwur, tapi karena dia tidurnya di bukit batu yang kuat, dia bisa tetap tidur nyenyak di situ. Kalau mau digambarkan itu seperti damai sejahtera Tuhan. Ketika badai, ombak, angin sakal datang, Yesus tetap tidur. Itu damai sejahteranya luar biasa. Tidak ada yang ditakutkan. Murid-murid yang takut, lalu bangunkan Yesus. Yesus tidak mengalami ketakutan. Angin sakal, air udah masuk, dia tetap tidur. Bukan karena Yesus tidur mati, kan? Saya percaya damai sejahtera yang ada di dalam hatinya tidak bisa diganggu oleh apa, sehingga dia tetap damai. Seperti itulah kualitas yang perlu memang kita bangun. Nah, yang kayak begini kan memang tidak mudah. Tidak mudah. Padahal ini yang paling kita butuhkan.
Karena setiap hari percayalah akan ada hal-hal yang selalu mengganggu damai sejahtera. Dari persoalan bangun pagi sampai mau tidur tuh ada aja yang bikin jengkel. Tidak masalah dapur, masalah anak, tidak masalah anak, masalah kerjaan, tidak masalah kerjaan, masalah pergaulan, tidak masalah pergaulan, masalah orang lain, tidak masalah orang lain, masalah di jalan, tidak masalah di jalan di mana aja. Pasti ada yang bikin hati kita tidak damai. Apalagi kalau misalnya kita tipe orang yang mudah terganggu moodnya. Sudah, tidak jauh. Ketopong keselamatanlah yang menolong kita untuk tetap bisa membuat hidup kita ini jauh. Menjaga diri kita tetap damai dan menyadarkan bahwa kamu itu memiliki kedamaian. Hidupmu itu adalah kedamaian. Sehingga ketika damai itu tetap menjadi bagian dalam diri saudara, ketika pergumulan persoalan itu pun datang, paling ya cuma datang sebentar, ngetuk, habis itu pergi. Dia tidak pernah tinggal di dalam rumah hati kita. Dia tidak pernah tinggal hidup di dalam rumah kita, apalagi numpang makan di situ. Enggak. Dia cuma ngetok, ganggu, enggak terganggu, pergi. Semua ketidakdamaian, pergi semua hal yang mengganggu hati kita. Sehingga kita tetap ada di dalam kehidupan. Ketopong keselamatan menjaga diri kita untuk dapat sungguh-sungguh merasakan realitas keselamatan dan menghidupi keselamatan. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa hidup kita ini, keselamatan yang kita miliki adalah anugerah Allah yang hanya dapat membimbing kita kepada seluruh perbaikan. Jadi kalau kita hidup di dalam anugerah Allah, bukan itu berarti bahwa kita seenaknya berbuat dosa. Anugerah Allah di dalam diri kita itu bagaikan sebuah cinta orang tua yang selalu setia untuk menanti perbaikan-perbaikan dalam diri kita. Anugerah Allah yang besar itu bagaikan cinta orang tua yang selalu sabar untuk menanti progres kebaikan dari hari ke hari di dalam pertumbuhan hidup kita. Karena apa? Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan, selalu membimbing, selalu memulihkan, selalu memperbaiki. Kalau ada kata memulihkan, memperbaiki, itu artinya bahwa kita itu mengalami pengalaman jatuh bangun. Tapi Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang menolong kita. Dan inilah yang membuat pengalaman kehidupan anugerah itu terus mengalami pertumbuhan. Bukan berarti hidup dalam anugerah seenaknya bikin dosa, bukan. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab tentang anugerah keselamatan adalah anugerah besar yang Allah berikan untuk membawa kita kepada segala pertumbuhan rohani. Sebab di dalam anugerah itu ada pekerjaan Roh Kudus yang menjamin saudara melihat janji keselamatan sampai pada akhir. Nah, itu yang kita dapat lihat dari ketopong keselamatan. Yang kedua, saudara, alat yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kehidupan di dalam peperangan itu tidak hanya cukup menjaga diri dan membentengi diri. Karena serangan-serangan itu selalu ada. Di dalam peperangan pada masa lalu, para tentara atau prajurit memiliki senjata untuk melawan, untuk menghancurkan musuh, yaitu pedang. Umat Tuhan tidak cukup hanya menjaga dan membentengi pikiran, tetapi juga harus mampu melawan. Nah, melawannya ini kayak apa? Melawannya itu dengan apa? Bagaimana mengalahkan siasat jahat? Dan bagaimana seharusnya Hawa menang melawan kuasa iblis? Firman Allah kasih tahu bahwa pedang roh itu adalah firman Allah. Saudara bisa mengalahkan kuasa jahat, segala tipu daya, kalau saudara hidup di dalam firman. Tidak punya firman, saudara tidak punya senjata. Tidak hidup di dalam firman, saudara tidak punya senjata. Dan saudara hanya akan menjadi pribadi yang dikalahkan oleh iblis. Menjadi pribadi yang menang adalah menjadi pribadi yang memiliki pedang, yaitu firman Allah. Nah, kata firman Allah yang ada di situ adalah Rhema Theo.
Rema, kalau saudara berdoa, Tuhan biarlah firman ini menjadi rema, bukan Roma, rema. Tahu nggak ketika saudara berdoa itu, biarlah firman ini menjadi rema. Soalnya setiap kali orang berdoa ngomongnya begitu, jadi saya ikut-ikut. Rema itu adalah firman yang hidup. Rema itu firman yang hidup, tulisan logos. Tapi firman yang hidup itu disebut rema. Firman yang bekerja, firman yang menggairahkan, firman yang menghidupkan, itu rema. Jadi ketika serangan itu datang, firman itu menjadi sebuah kekuatan yang mampu membuat kita mengalahkan. Ada sesuatu yang hidup dari setiap firman yang kita dengar. Ketika saudara dengar firman Tuhan hari ini, maka firman itu hidup pada suatu saat ketika saudara membutuhkan itu di dalam perjuangan rohani. Tuhan mengingatkan, Tuhan menguatkan lewat firman itu, sehingga ketika firman itu bekerja dalam hati saudara, saudara merasakan kekuatan untuk bertahan. Itu rema. Itu rema. Tapi rema itu tidak pernah ada kalau saudara tidak pernah hidup di dalam firman. Itu lagi baca firmannya 1 tahun sekali. Apa yang mau dihidupkan? Firman itu ada dulu, baru dihidupkan. Gambaran rema paling mudah untuk kita pahami adalah bagaimana firman yang adalah Allah menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Ini contoh dari rema. Pengalaman yang sama juga harus menjadi bagian dalam diri kita. Firman Allah ini harus menjadi daging dalam diri kita, sehingga firman itu menguatkan, firman itu dapat dirasakan, firman itu menghadirkan keselamatan, firman itu memberi kekuatan. Kapan? Ketika firman itu menjadi daging, disitulah karya penebusan Allah terjadi. Disitulah mujizat Allah terjadi. Disitulah kuasa keselamatan Allah bekerja dalam diri setiap orang. Ketika firman itu menjadi daging dalam diri Yesus Kristus. Firman yang sama yang saudara dengar harus menjadi daging, menjadi bagian pengalaman dalam diri saudara. Ini yang kemudian membuat kehidupan kita ini pada akhirnya mampu mengalahkan kuasa jahat, mampu mengalahkan kuasa iblis, mampu untuk menghadirkan berita itu dalam kehidupan kita, karena firman-Nya menjadi daging. Mari kita berdoa agar firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar itu betul-betul menjadi daging, menjadi bagian dalam pengalaman diri kita, bukan jadi teori. Menghafal ayat bagus, tapi itu harusnya kemudian terpatri dalam hidup dan mengerjakan sesuatu dalam diri. Bukan ngapal ayat banyak-banyak, tapi kelakuan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Biarkan firman itu menjadi daging, seperti perjamuan Tuhan itu. Firman yang menjadi daging bersama dengan diri kita. Firman itu bersekutu dengan hidup kita, mengerjakan sesuatu. Nah, ketika itu terjadi, saudara, iblis menyerang saudara, firman itu hidup, mengalahkan. Hawa tidak dapat bertahan karena dia kehilangan firman, dia kehilangan rema itu. Rema itu tidak hidup dalam hidupnya, sehingga yang jelek sekarang jadi bagus, yang jahat jadi baik di mata Hawa. Kita perlu rema. Dan kapan rema itu bekerja? Ketika firman itu dihidupi oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan itu dimulai ketika saudara dan saya membuka diri untuk dididik oleh firman. Ketika firman itu bekerja dalam diri kita, biarkan itu ada di dalam hidup kita, dan mulai mengajar, mulai mendidik, mulai memimpin, mulai menuntun hidup kita. Biarkan dia korek-korek semua yang tidak bagus.
Biarkanlah firman itu mulai membersihkan hidup kita. Seperti pohon yang dibersihkan itu. Nggak enak. Sakit. Karena namanya proses pembersihan dari pekerjaan firman itu memang tidak menyenangkan. Dan Yesus katakan dalam surat Yohanes, memang kamu sudah bersih oleh firman itu. Firman itu membersihkan. Firman itu menghidupkan. Karena bersih itulah firman itu hidup. Oleh pekerjaan Roh Kudus, menyucikan, menguduskan kehidupan kita. Dan itu dimulai ketika kita mau membuka hati kita terhadap firman itu. Kalau saudara sombong terhadap firman itu dan merasa dirimu hebat, merasa dirimu tidak mau dibersihkan oleh Tuhan, firman itu tidak akan bekerja apapun dalam diri saudara. Dan jangan pernah berpikir akan ada rema. Ketika firman itu ada di dalam diri saudara, menegur saudara, mengingatkan saudara, bukalah hati. Ya Tuhan, saya mau untuk diubahkan. Dan ini memang tidak menyenangkan. Dan ini memang sesuatu yang tidak mudah. Membutuhkan kerendahan hati. Dan ini yang dikerjakan oleh Yesus. Berkenosis, merendahkan diri menjadi manusia. Supaya firman itu menjadi daging. Supaya firman itu betul-betul dapat dirasakan. Firman itu membumi. Firman itu menjejak. Firman itu menghadirkan karyanya yang nyata di dalam kehidupan. Saudara dan saya, kita perlu belajar dari firman Allah. Karena inilah senjata yang menolong kita untuk tetap. Apapun perjuangan kita hari ini, akan kita mampu kalahkan. Kalau kita membentengi pikiran kita dengan ketopong keselamatan dan mempersiapkan diri kita dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Kiranya firman bekerja, kiranya firman berkarya, mengubah hati, mengubah hidup saudara, untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan membuat firman itu bekerja dalam diri kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa, amin. Kita boleh diteguhkan, dikuatkan, diubahkan, dan paling tidak kita membuka hati untuk Roh Kudus, supaya terus firman itu bekerja di dalam hati kita. Haleluya, Tuhan adalah kekuatanku yang akan memampukan setiap aktivitas kita, dia akan memampukan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah.
bersama Dia ku tak akan goyah. Kau tetap tinggi bagai Raja Wali, melakukan kekuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menetas, bukan terbang tinggi besar, bukan terbang tinggi bagai Raja dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Yesus dan badai menetas, bukan terbang tinggi besar. Katakan sekali lagi, bukan terbang tinggi bersama Yesus. Haleluya. Bagai Raja Wali, amin. Dan Raja Wali yang terus sanggup menempuh badai, sekencang apapun dia terbang tinggi mengatasi badai. Biar bumi bergoncang dan badai menetas, bukan terbang tinggi besar. Biar bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menetas, bukan terbang tinggi bukan terbang tinggi Haleluya, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang tersetia, memiliki Tuhan yang tak henti-hentinya terus mengajar kami, mendidik kami. Tuhan Allah yang memberikan anugerah yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang tak ternilai dalam hidup kami. Ajar kami ya Bapa untuk menindaklanjuti akan anugerah-Mu yang besar. Oh haleluya, terima kasih Yesus, firman-Mu yang terus menegur kami, mengubahkan kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh peka akan firman-Mu. Terima kasih Yesus, biarlah itu boleh tertanam di dalam hati pemikiran kami. Apapun yang terjadi Bapa, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu yang akan menopang kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita akan binasa. Tanpa Yesus kita tidak dapat melakukan apapun. Haleluya, Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan kekuatan yang besar. Tuhan kekuatanku, kekuatanku bersama
Raja Wali. Raja Wali yang tidak pernah takut akan badai. Ketika ada badai besar, Raja Wali akan mengepakkan sayapnya sehingga dia mampu melampaui badai itu. Tuhan, ajar kami Tuhan, apapun yang terjadi badai dalam hidup kami, ajar kami untuk mengembangkan firman-Mu itu di dalam hidup kami, menjadi kekuatan sehingga kami mampu melampauinya. Terima kasih Yesus. Terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat pengetahuan yang luar biasa semakin Kau tambah-tambahkan. Jemaat-Mu Tuhan, terima kasih semakin berdiri kokoh di dalam iman. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kuduskan tangan-tangan kami sehingga persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Guna pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya jemaat Makedonia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Warta sepekan gereja. Haleluya. Kita akan menyambut ibadah hari ulang tahun gereja pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 bertempat di gereja. Acara ibadah dan games, ibadah youth, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2022. Jadi nanti tidak ada ibadah keluarga, tapi diganti dengan ibadah hari ulang tahun gereja jam 3 atau pukul 15. Ibadah hari ulang tahun gereja GBDI Makedonia yang bertugas sebagai worship leader saudara Daniel, singernya saudari Esther, LCD saudari Novita, Ceksu saudari Yunita, user Ibu Anton, pemusik seperti biasa, tim musik yang diketahui oleh Bapak Gembala. Haleluya. Dan untuk hari Jumat tidak ada ibadah kaum muda karena sudah digabung dengan ibadah hari Rabu, yaitu hari ulang tahun gereja.
Kemudian ibadah hari Minggu tanggal 21 Mei 2022. 21 Agustus, maaf. Bukan 21 Mei, 21 Agustus 2022. Worship leader Saudari Dani, singernya Saudari Priska, LCD Saudari Esther, cek suhu Saudari Yunita, usernya Ibu Hesti, musik seperti biasa Bapak Gembala dan timnya. Haleluya. Dan setelah ibadah raya akan diadakan ibadah sekolah minggu. Halo adik-adik, sekolah minggu rajin ke gereja ya. Ibadah sekolah minggu sebagai pemimpin pujian yaitu worship leader Kak Sarah, dan firman Tuhan adalah Ibu Indah. Haleluya. Demikian pengumuman gereja sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah beribadah. Terus pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat siang hari ini. Bahwa besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam. Terpujilah Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah memimpin seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tibalah kami di akhir ibadah kami. Biarlah setiap pujian, penyembahan, setiap persembahan milik Tuhan yang dikembalikan oleh jemaat-Mu kepada Tuhan boleh menjadi dupa, boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah kasih-Mu mengalir, berkat-Mu turun atas setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sudah dengan sukacita datang beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan, persekutuan kami dengan Engkau tidak pernah sia-sia. Engkau yang akan menjamin hidup kami, Engkau yang akan menjamin masa depan kami. Engkau juga yang akan berkarya atas setiap hidup umat-Mu, atas setiap hidup anak-anak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah Engkau berkenan memimpin, menyertai, memberkati kami. Berkati pekerjaan, berkati rumah tangga anak-anak-Mu, berkati kehidupan pendidikan anak-anak-Mu, dan biarkanlah mereka tetap terpelihara oleh anugerah damai sejahtera Tuhan. Jadikan kami menjadi saksi-Mu yang indah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh kegiatan, ibadah, program pelayanan di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan yang menyertai, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan menolong dan memimpin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dan tiba saatnya kami akan pulang. Kami mohon tangan berkat-Mu turun atas kami sekalian, menyertai hidup kami, agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan berkat damai dari Allah turun atas kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekarang turunkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, ulanglah.
Bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati saudara sekalian.